Yang kami hormati narasumber pelatihan pengasuhan positif anak usia dini di era digital, Ibu Dr. Utami Sanjaya SPKJ. Yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Bojonegoro, Ibu Siti Nurul Hidayah SPD beserta pengurus. Yang kami hormati Kepala TK Kecamatan Bojonegoro beserta rekan guru, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di TK Katolik Santo Paulus, kita semua dapat berkumpul dalam acara pertemuan IGTKI PGRI melalui agenda pelatihan dengan tema pengasuhan positif anak usia dini di era digital. Kepada Allah agar acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat ridhonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa adimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu.
pada saat ini kami hadir dan berkumpul dalam melaksanakan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tema pengasuhan positif anak usia dini di era digital. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung 2023-2024. Jadi untuk iuran yang lalu tetap berjalan sampai akhir semester ini, begitu ya. Dan kemudian kita pengurus insya Allah akan berusaha untuk men-share kegiatan-kegiatan kepala sekolah maupun IGTKI lewat medsos, baik Instagram, YouTube, WA. Like, follow. Itu dong. Sekarang kan zamannya zaman digital gitu ya. Semuanya melek digital, semuanya ikut komen. Saya belum punya Instagram, buat. Jangan ketinggalan zaman. Ini pakar YouTube ini sudah ngobrak terus. Ayo sekarang di share terus di YouTube gitu ya. Bapak dan Ibu, ada beberapa laporan dan juga pesan yang perlu saya sampaikan. Dari hasil konferensi IGTKI Provinsi di kantor BBGP Balai Besar Guru Penggerak yang ada di Batu Malang pada tanggal 11 dan 12 Februari. Ini juga perlu diketahui oleh seluruh guru TK sekecamatan. Yang pertama, pesan dari Ketua PGRI Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, guru TK adalah guru pertama dan utama. Melayani anak di usia emas. PGRI bersama IGTKI akan terus memperjuangkan guru TK. Kemudian yang kedua, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, beliau menyampaikan kesadaran berorganisasi harus ditanamkan di hati pengurus dan seluruh anggota. Kemudian ada pertanyaan, apa yang sudah kita perbuat untuk organisasi? Apa yang sudah kita lakukan? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk IGTKI? Jawab diri kita masing-masing. Siap? Oke. Kita harus bersama-sama menyusun strategi dan memiliki keyakinan kita bisa. Keberhasilan ini milik kita bersama. Jadi keberhasilan IGTKI bukan keberhasilannya pengurus, tapi keberhasilan kita bersama. Kemudian yang ketiga dari Kepala BBGP, masih ingat ya singkatannya? Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Bapak Abu Khair. Ada 3 program Kemendikbud yang bisa diikuti oleh guru TK. Yang pertama adalah guru penggerak, yang kedua adalah sekolah penggerak, dan yang ketiga adalah IKM. Alhamdulillah seluruh lembaga di Kecamatan Bojonegoro sudah mendaftar IKM, dan ada beberapa dari kita juga sudah guru penggerak dan ada sekolah penggerak. Insya Allah IGTKI Kecamatan Bojonegoro akan bantu support backup 3 program Kemendikbud tersebut. Kemudian yang keempat, dari Ketua IGTKI Provinsi. Jal, sapa jenenge? Mau Ketua IGTKI. Mosok sing dihafal kok Kecamatan Kota. Kecamatan Kota ya saya gak hafal. Iya, Ketua IGTKI Provinsi ini baru juga ya, Ibu Dr. Randa Muji Dwi Sri Wilujeng MPD.
Ya, kalau belum hafal browsing. Ya, dua woy. Ya, Ibu Dr. Anda Muji Dwi Sri Wilujeng MPD. Beliau sama-sama kita hormati Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Kota, Ibu Siti Nurul. Ya, Ibu Siti Nurul ya. Hidayah. Ustadzai Putra Kulo. Yang saya hormati narasumber dari Rumah Sakit RSUD Bojonegoro, Dr. Utami. Dr. Utami. Yang saya hormati ibu-ibu seluruh kepala sekolah TK, kepala sekolah TK dan guru-guru TK se-Kecamatan Kota Bojonegoro. Tepuk tangan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari Jumat ini, Jumat Agung ini, ibu-ibu bisa hadir di sini. Ada bapaknya satu itu kelihatan nggih. Siji tapi kita menonjol ya toh. Salah nang nggih. Tentunya yang ada di situ itu membawa berkah nggih, membawa berkah. Kalau di alun-alun kemarin okupansi pendatangnya sekitar 1000. Tapi begitu pindah di stadion sekitar 3000-an. Jadi mungkin lebih tertib. Jadi keramaiannya terpecah. Wilayah Kota Barat itu ada Tamrin, Pak. Kalau wilayah Kota Timur itu ada Pasar Wisata dan CFD itu. Jadi yang tengahnya ini bersih. Enak kan yang bersih? Jenengan yang keliling-keliling salam muridnya enak enggak? Begitu trotoar ditata, diindahkan, nyaman apa enggak? Ini semua kerjasama bersama, seluruh stakeholder, baik dari warga masyarakat, tokoh masyarakat, semuanya mendukung. Kita lahir di zaman belum ada gadget. Kita lahir saat dulu itu pakai telepon biasa. Atau yang ada mungkin yang angkatan lahirnya 90 2000-an mungkin sudah ada telepon tapi teleponnya masih jadul. Belum ada YouTube, belum ada internet, masih cuma kayak telepon biasa, SMS ya. Tapi sekarang beda. Anak bayi lahir, balita atau anak usia dini lahir langsung sudah ada, langsung ada gadget di depannya. Jadi kalau istilahnya itu dia namanya native digital, artinya sudah aslinya pada saat lahir sudah menemui masa digital. Slide. Jadi nanti yang akan saya jelaskan sebelum ke pengasuhan positif era digital itu, jadi ibu sekalian, bapak sekalian perlu tahu tentang perkembangan psikologis anak usia dini. Dan insya Allah ini sudah sering kali ibu dengar. Jadi setiap ada pertemuan TK atau pertemuan pendidik, ini seringkali dibahas. Kemudian nanti juga tipe-tipe pengasuhan. Nanti dicocokkan sama diri sendiri. Berarti selama ini aku ngasuh anakku tipe yang mana ya? Kemudian selanjutnya yang topik yang utama, tantangan pengasuhan di era digital dan kiat-kiatnya seperti apa? Slide. Ya, ini sebagai pengantar. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa 5 tahun pertama kehidupan atau anak usia dini ini merupakan golden age. Jadi dia usia emas. Kenapa disebut usia emas? Karena di 5 tahun pertama kehidupan ini otak ini berkembang sangat pesat. Jadi pada saat kita lalai di 5 tahun pertama kehidupan, setelah itu kita untuk ngejar itu susah payah. Makanya seringkali kalau misalnya ada anak-anak yang mengalami masalah gangguan perilaku atau gangguan-gangguan yang lain yang terkait kondisi psikologis, kalau usianya sudah di atas itu, biasanya ibunya mesti tanya gini, dok, gini ini bisa berubah nggak ya dok? Atau gini ini nanti bisa normal nggak dok? Kayak gitu. Karena apa? Ya kalau misalnya dia bisa kembali itu butuh susah payah. Jadi jangan disia-siakan yang golden age ini, yang 5 tahun pertama kehidupan ini.
Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa mengasuh anak di era digital ini tidak sama dengan dulu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sekarang sudah remaja, mesti kita kalau marahi gini, kamu itu nggak kayak ibu dulu. Ibu dulu itu kalau sama eyangmu itu gini tuh ya manut-manut aja. Kamu itu dikasih tahu bolak-balik kok tetap aja kayak gitu ya. Jadi seringkali kita tidak sadar ngomong seperti itu. Tetapi memang tidak bisa dibandingkan. Iya, tidak bisa dibandingkan karena beda zaman, beda generasi, jadi beda perlakuan. Karena apa? Karena saat ini anak-anak kita mendapatkan informasi ini sangat mudah. Jadi tadi Pak Camat bilang, kenapa kasus kejahatan anak-anak semakin meningkat? Karena itu tadi, semakin mudah anak-anak mendapatkan informasi walaupun di dalam kamarnya. Kalau dulu zaman kita mulai ada internet tahun berapa ya? Kalau saya nggak salah saya waktu kuliah tahun 95-an, itu kalau kita mau cari informasi browsing internet itu ke warnet dulu. Kalau kita dulu kan mungkin yang lebih usianya lebih ya, itu mungkin ke perpustakaan. Kalau nggak ke perpustakaan, pada saat sudah ada internet, kita ke warnet. Tapi saat dulu, zaman dulu ya, kita warnet itu tujuannya jelas. Ya kita cari info terkait misalnya skripsi, ada tugas dari sekolah, ya. Kalau sekarang beda. Ya. Kalau sekarang, anak-anak sekarang ke warnet tujuannya main game, ya. Kemudian lihat situs-situs yang nggak jelas, dan seringkali di warnet itu nggak ada kontrol. Karena nggak ada kontrol, akhirnya yang dilihat itu macam-macam, termasuk yang merusak. Akhirnya apa? Akhirnya era digital tadi tidak susah payah untuk anak cari. Cukup di dalam kamar aja ada wifi atau paketnya sudah cukup, dia bisa lihat apa saja. Ya, jadi dampaknya itu sebenarnya walaupun ada negatifnya, tapi juga sebenarnya sih ada positifnya. Tergantung siapa yang pakai. Kalau anak menggunakan itu, memanfaatkan fasilitas itu dengan didampingi orang tua, ada parental guide, jadi ada petunjuk dari orang tua, itu sebenarnya banyak informasi positif di internet, ya. Dan itu kalau misalnya informasi positif itu bisa dimanfaatkan anak dengan bimbingan orang tua, biasanya dia nanti tingkat kecerdasannya melebihi anak-anak di usianya. Jadi apa? Karena tahu seperti itu, maka orang tua harus punya modal nih, bagaimana sih didik anak-anak yang lahir di gendongan, nangis, kayak gitu ya. Ya, karena memang tipe bayi juga beda-beda, tidak bisa ada sebayi itu mudah, gampang. Jadi ada namanya anak isi cair, ada anak yang muda, diminumi kenyang ditaruh sudah. Ada anak yang ditutup cair, yang memang juga agak susah. Tapi bukan berarti dia ada gangguan beda. Yang tipenya nanti beda. Ya. Tetapi kuncinya saat anak nangis, jangan dibiarkan terlalu lama, harus segera. Apa sih yang dibutuhkan anak? Kalau anak lapar ya segera diberi susu. Kalau ternyata dia itu basah, misalnya pipis diganti pampersnya. Kalau misalnya dia berkeringat, kita usahakan ininya supaya anak nyaman. Karena 1 tahun pertama kehidupan itu ini paling fundamental. Dasar dia percaya pada dirinya dan